atensinya, perhatiannya sedikit. Karena ini. Hayatan thayyibah itu apa? Kehidupan yang baik itu apa? Kehidupan yang baik itu mungkin secara umum dan ini memang dijelaskan. Salah satu pengertiannya adalah banyak duit. Banyak duit. Kaya. Punya materi. Kemudian nyaman hidupnya. Nyaman hidupnya. Selanjutnya kadegere. Kada sakit. Lalu ada masalah. Bila kayak ini kira-kira nyaman lah. Sudah banyak duit. Kadegere. Nyaman. Kada ada masalah. Masya Allah. Belum begitu. Di dunia. Jadi di dunia seperti itu. Nah, tadi kalau kita bicara tentang rezeki, kalau ulun tanyakan lawan sampean kira-kira rezeki pian itu di mana? Dalam tahu? Ya, Al-Quran mengatakan innama rizqukum fis sama, ya. Sama. Di mana rezeki kamu? Bilang jelas di mana adanya. Kalau ditakutan lawan warik, warik, di mana rezeki kamu? Warik itu tahu rezekinya di pohon pisang. Ini kan dicari lainnya, dicarinya di pohon pisang atau pohon rambai. Dan kayaknya warik itu ada identitas rezekinya. Kalau ditakutan lawan jerapah, jerapah, di mana rezeki kamu? Karena jerapah itu lehernya panjang, maka dia akan mencari rezekinya di pucuk pohon. Jadi jerapah lawan warik tahu rezeki. Nah, manusia ini tadi ada hubungannya dengan manfaat. Di mana rezeki? Rezeki manusia itu secara umum adalah pada kebaikan kita kepada orang lain dan pada upaya kita menyenangkan orang lain. Disitulah rezeki. Coba kita amati. Siapa orang yang hidupnya lebih bermanfaat kepada orang lain? Kira-kira rezekinya banyak atau banyak? Siapa yang paling bermanfaat kalau ini di dunia digital? Siapa yang paling bermanfaat? Yang paling bermanfaat pasti hubungan nama ulah Microsoft, nama ulah Word, nama ulah TikTok, nama ulah aplikasi itu. Kira-kira banyak ada duitnya. Karena ini sudah melakukan sesuatu yang bermanfaat. Jadi semakin bermanfaat, semakin banyak duitnya. Kalau siapa ya?
seorang yang tidak punya uang, kebetulan tidak punya uang, memang ditakdirkan yang demikian itu. Tetapi kata Ibnu Abbas, karena berdoa tadi, ia bisa menerima, hatinya bisa menerima, maka hati dan rasanya tetap damai. Karena ujar Nabi, laisal ghina bikasratil mal. Kaya yang sesungguhnya itu bukan karena banyak harta, tapi kaya yang sesungguhnya itu adalah ghina nafsi, kekayaan hati dan rasa. Jadi kekayaan di dunia ini hati dan rasa. Jadi keadaan itu sebenarnya itu hanya keadaan. Maka kalau dikembalikan kepada ilmu tauhid, bahwa takdir itu yang tidak bisa dirubah, kehidupan, kematian, jodoh, kemudian rezeki, ini tidak bisa dirubah. Yang bisa dirubah apanya? Yang bisa dirubah itu keadaannya. Kalau kejadiannya kita tidak tahu, maka karena kita tidak tahu, kita tetap berikhtiar. Tapi takdirnya sudah ditentukan oleh Allah. Yang bisa dirubah adalah keadaannya. Takdirkan misalnya kan berduit, tapi berduit, keadaannya bisa sombong, bisa bersyukur. Nah, itu bisa berubah. Atau kemudian ada duit, tapi ada yang mencak-mencak, kemudian ada yang sabar. Nah, yang sabar hatinya tetap dalam kendali hati dan rasa. Nah, ada sabar bahwa menyalahkan orang lain, menyalahkan pasangan, menyalahkan Tuhan. Tuhan kada adil loh. Ada takdir yang tidak bisa dirubah, yang mutlak. Kemudian ada yang mu'allaq. Yang mu'allaqnya itu yaitu keadaannya yang dirubah. Jodoh misalnya, memang dijodohkan dengan si A dengan si B.